dalam beberapa waktu ini mengambil langkah besar yang lebih baik lagi. Amin. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Saudara pasti ingat beberapa waktu yang lalu, juga minggu yang lalu, Bapak Gembala juga menyinggung ayat ini, ya. Tetapi saya ingin secara khusus mengupas ayat ini pada hari ini untuk memberkati kita semua. Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Sudah menemukan? Mari yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah bisa membaca bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, saya pikir saya tidak perlu membahas lagi apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Sudah terlalu jelas apa yang melatar belakangi ayat ini, ya. Bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan, biji mata Allah, dipilih Tuhan secara khusus, saudara. Tetapi Tuhan izinkan mereka memberontak. Dan sampai hari ini secara bangsa, secara nasional, mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saudara, dengan hal itu saudara, Tuhan mulai membuka kesempatan bagi bangsa-bangsa lain. Ingat hari-hari ini juga kita sedang di Miska sedang membahas kitab Kisah Para Rasul, ya. Paulus yang tadinya memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada orang-orang Yahudi, tapi ditolak, tidak diterima, bahkan dimusuhi, bahkan dituduh yang macam-macam. Sehingga akhirnya Paulus mengalihkan sesuai dengan kehendak Tuhan, mulai memberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini kemurahan. Ini kemurahan. Tetapi saya katakan kemurahan ini bukan murahan. Beda loh ya. Kemurahan itu adalah pemberian yang sangat besar. Pemberian yang begitu luar biasa, the great, sesuatu yang agung, yang kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa beli, kita nggak bisa mendapatkan dengan kekuatan kita, tetapi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemurahan. Tetapi saya katakan lagi, kemurahan ini bukan murah. Kalau murah, saudara belanja ke pasar. Halo ibu-ibu, kalau belanja ke pasar, gimana biasanya bu? Berambangnya pinter mas? Pira berambang? 35. Suami tahu kok. Kalau gitu, opo ngakuin itu kue kok 30. Aku boleh bingung ketek-ketek. Saya nang dia. Enak. Pasti saudara nawar sebegitu rupanya. Siapa yang nggak pernah nawar kalau beli, kalau ngangkat tangan? Taruh. Itu kalau di mall nggak nawar. Di sini aku sampai bojone ya, bukan apa-apa saudara, karena praktis saja sih gitu, nggak perlu tawar menawar. Tawar menawar salah malah repot ya. Biasanya kalau ke pasar titip ya bu ya, titip bu, titip berandang.
Kemarin mau titip bawang, dipenggak karo Bu Rebeka. Gak usah, bawangku banyak ya. Lah bakal sekoliwut ya bawangnya kan. Nah tak jaluk terus entek. Ya, saudara kekasih di dalam Tuhan, menawar sedemikian rupa untuk apa? Hah? Kenapa kok mau tawar terus untuk apa? Untuk sing murah, betul? Untuk sing murah. Tapi saudara misalkan begini, kilo Bu, ono bawang, iki regane 30, sing iki 10.000, podo sekilone. Misalnya harganya cuma segitu saudara, podo sekilone. Saudara lihat, sing 30.000, oh, apik. Nah, sing 10.000, lah kok bosok. Saudara mau milih yang 10.000? Kurang mungkin. Kenapa? Bosok. Itu barang murahan. Makanya murah. Kenapa? Bosok. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi kemurahan Tuhan bukan sesuatu yang murah. Justru kemurahan itu diberikan karena kita tidak mampu membayarnya. Bangsa pilihan itu sudah ditetapkan, bangsa Israel. Kita bukan bangsa Israel, kita bangsa Indonesia. Saya Indonesia, besok nyanyi itu ya. Saya Pancasila. Indonesia, kita Indonesia. Tidak masuk di dalam penetapan pilihan itu. Tetapi oleh karena kemurahan. Kalau saudara membaca pasal 11 dari kitab Roma di ayat-ayat sebelumnya, bicara tentang bagaimana kita diambil dari tunas yang liar lalu dicangkokkan kepada pokoknya, kepada yang sejati. Siapa yang sejati? Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Perhatikanlah kemurahan Allah. Saudara, coba kita lihat tentang kata kemurahan. Ya, tentang kata kemurahan. Ternyata kata kemurahan Allah di sini, saudara kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang menarik. Di dalam beberapa terjemahan saya memperhatikan, saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam King James Version itu hanya memakai kata goodness semua. Dari itu ada 3 kali kata kemurahan ya di dalam Roma pasal 11 ayat 22. Kemurahan Allah, lalu kemurahannya, lalu di bawahnya lagi kemurahannya. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan the goodness. Lalu sama goodness, his goodness. Lalu saudara kekasih dalam Tuhan, tapi dalam terjemahan Alkitab yang hidup mengatakan begini. Perhatikanlah betapa Allah itu baik. Ya, kalau terjemahan baru berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Dalam ayat Alkitab yang hidup dikatakan, perhatikanlah betapa Allah itu baik. Untuk apa? Bukan ular ya, bukan, haleluya. Betapa Allah itu baik. Saudara bicara tentang kemurahan Allah, seperti yang saya katakan dalam terjemahan King James tadi, saudara, berbicara tentang kebaikan Allah. Di situ kalau dalam King James itu diterjemahkan dengan moral kebaikan. Kita tahu apa itu moral, saudara? Moral adalah ajaran, tatanan mengenai perbuatan, mengenai sikap
dan lain-lain, ya toh? Orang sering berkata, moralnya apik ra? Moralnya bagus nggak? Zaman saya kecil sekolah masih ada pelajaran pendidikan moral Pancasila. Sapa sing dhisik padha karo aku? Oh, cek ngalami toh. Oh, sak adik-adikku, sak anak-anakku cek ngalami yo. Nek iki putuku wis lah ngalami. Budi pekerti ya, itu pada zamannya Pak Gembala, Pak Lukas ya, Lydia, budi pekerti. Saya tidak tahu yang sekarang ini apa. PPKN. Apa PPKN? Pendidikan kewarganegaraan. Padahal itu berbeda. Moral Pancasila dengan kewarganegaraan itu berbeda. Ya. Makanya hari-hari ini saudara, banyak anak-anak ngapalke Pancasila wae ora iso. Nah, sing tuwa ya ora apal. Iku Indonesia atau Malaysia? Oh, timbang ngapalke Pancasila tumbas beras mawon, Bu. Makanya bagus sekarang yang itu kena apa itu? Tilang masker. Lho kebangetan lho ya melindungi awake dhewe lho dadak ditilang sih. Ketilang masker, suruh ngapalke Pancasila, suruh nyanyi Indonesia Raya ya. Terus suruh ngeresi'i dalan. Itu bukan hukuman sebenarnya. Itu mendidik orang mengerti, menata dirinya sendiri. Kalau saudara beberapa iklan, beberapa billboard itu memberikan kata-kata begini, maskermu melindungi aku, maskerku melindungi kamu. Ya. Kami pakai face shield ketika ibadah di gereja seperti ini. Tapi begitu di luar kami sudah tidak, karena ini masih berbahaya saudara. Kecuali juga beli masker, face shield lagi, wah tambah aman, ya. Tetapi saudara, apakah itu sudah menjamin gak bakal kena corona? Bukan, itu bukan jaminan. Tapi itu bukti bahwa kita punya moral, ngerti tatanan, ngerti aturan yang baik untuk diri kita, juga untuk orang lain. Nah, saudara, bicara kemurahan Allah, ternyata itu bicara tentang moral kebaikan. Lah kalau moral kebaikan berarti itu tatanan kebaikan yang adalah miliknya Tuhan sendiri. Kalau itu yang kita saja melakukannya sudah baik, betul? Apalagi kalau itu yang Tuhan lakukan, saudara, jauh lebih sempurna. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan ini, perhatikan. Artinya apa? Yang dilakukan Tuhan atas hidup kita, yang diberikan Tuhan bagi hidup kita, yang dikerjakan Tuhan untuk hidup kita, itu terlalu baik, itu terlalu hebat, itu terlalu sempurna bagi kita. Nah, itu perhatikanlah, gatekno. Ketika kita memperhatikan kemurahan Allah, kita akan mengerti siapa diri kita. Aku ki sapa? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lo memuji lo. Ya betul ya Bu ya.
Enteng kelek. Mau terbang. Kalau terbang nggak apa-apa ya. Bukan terbang, terbangnya nggak begini. Ini empret. Empret. Ini malah. Kalau Raja Wali, amin, saudara. Ya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu, di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Itu loh hidup orang percaya. Amin. Bukan Wonya sama saudara, tapi ngomongnya piye? Iya toh? Entek duite. Masalah meneh. Tak ada harapan bagiku. Beda dengan wow, Allahku dahsyat. Haleluya. Wow, suamiku hebat. Ibu-ibu pernah nggak memuji bapaknya seperti itu? Nah, Ya? Pernah toh? Atau tiap hari? Kami tiap hari saling memuji. Ya. Iya. Suami saya selalu peluk saya bilang, bojoku ayu nih. Ayu dewe. Ayu dewe. Bojone Pak Parno ya ayu go Pak Parno. kalau bojone wong semen. Bojone Pak Paulus ayu go Pak Paulus. Amin. Haleluya. Wow. Anakku, puji Tuhan, engkau diberkati. Bocah goblok rentek-entek. Wah, goblok tenang saudara. Ayo perhatikanlah kemurahan Allah. Sesuatu yang begitu dahsyat, sesuatu yang begitu besar yang diberi kepada kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia bertanggung jawab atas hidup kita. Itu loh kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Moral yang tertinggi, kebaikan yang tertinggi, itu diberi Tuhan kepada kita. Loh, kalau kita sudah menerima moral yang tertinggi, kebaikan moral yang begitu hebat, begitu agung, the great, lalu hidup kita nggak bermoral, kan piye yo? Piye yo? Halo, sing neng dalem-dalem niki ibadahe tenanan apa mboten nggih? Apa mumpung pandemi prei? Jangan saudara, ini kesempatan kita. Di mana kita punya kesempatan? Pakai. Di mana kita punya waktu? Gunakan. Di mana ada hal yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Karena ada saatnya kita nggak bisa berbuat loh. Ada waktunya. Ini masih bisa saudara. Kursi masih bisa ditata, ada jaraknya. Itu malah dilinggui, malah dikosongi. Halo. Ya. Lalu badan kita sehat. Tidak terjangkit virus, tidak batuk, tidak pilek, tidak panas. Kenapa tidak kita pakai? Perhatikanlah kemurahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kemurahan ini juga berarti saudara mengandung arti juga integritas. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau bacakan terjemahan di dalam
Alkitab bahasa Indonesia juga, tetapi Alkitab yang mudah dibaca. Apa ada Alkitab yang tidak mudah dibaca ya? Sebenarnya bisa dibaca, cuma kita bisa memahaminya itu kadang-kala ada yang sulit. Nah, diterjemahkan dengan sedemikian rupa, dengan sesederhana mungkin sehingga orang gampang untuk memahami. Saudara perhatikan baik-baik ya. Dalam terjemahan ini berkata begini, kamu sudah melihat bahwa Allah sangat baik. Ayo katakan sama-sama saya. Allah sangat baik. Sekali lagi lebih keras. Allah sangat baik. Lebih lagi. Allah sangat baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kamu sudah melihat. Pendeta nggih. Udah melihat. Allah sangat baik. Wow, Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Malah masalahku biasa saja. Wong urip yo nganggo masalah. Nek ora ning masalah jenenge ora urip. Nah, urip-uripan. Saudara tahu yang hidup bernafas tapi nggak punya masalah ada saudara manusia. Nah betul, pintar. Tepuk tangan buat Burahe. Wong edan. Ya betul kan? Wong edannya coba. Nah dia merasa punya masalah. Dia merasa nggak punya masalah. Mula udah belajar loh. Aku ya tenang wae. Orang ini seneng corona ya. Orang yang nggo masker. Ora apa-apa. Makan sembarangan ora apa-apa. Lah saudara marah sebadan. Awake dhewe makan sembarangan. Orang yang nggo pakaian. Itu tidak ada masalah. Nah saudara kan bukan. Amin. Kita kan nggak seperti itu. Waras. Bahkan tempat ini saudara dulunya terkenal. Mengedan tuh lo gerliwat saudara. Mesti mlebu rene loh. Nah sekarang nggak bisa masuk ya, pagernya ditutup saudara. Tapi jadi edan kalau bukan masalah. Nggak masalah. Makanya karena tidak mau bermasalah, Dok. Edan saudara. Untung saya orang yang mau bermasalah, saudara. Ketika saya mengalami badai yang luar biasa, nek saya tidak mau bermasalah, saya edan saudara. Tipek uang. Entek apa? Kemana nih loh Bapak Gembala tuh nemu saudara tulisan-tulisan saya di masa lalu. Loh kan bilang, loh saya kan dua loh kok sih ketemu ya. Bongkar semua arsip saudara. Iya, ini disimpan. Wah. Pakar. Bapak Ibu sudah kita kasih dalam Tuhan, mari kita mengerti Allah sangat baik. Jadi apa yang kita lakukan kepada Tuhan sebenarnya tidak bisa menyamai kebaikannya. Apa yang kita kerjakan bagi Dia tidak bisa menyamai kebaikannya. Selanjutnya saudara, tetapi juga sangat tegas. Allah menghukum orang yang tidak mengikut Dia lagi. Jangan coba-coba tidak mengikut Dia lagi. Tidak mengikut Dia lagi ini bukan hanya tidak percaya Dia lagi loh saudara. Tidak mengikut Dia lagi ini juga dalam arti orang nuruti gitu loh. Tahu? Nggak ngikut itu nggak manut, nggak ngikuti, nggak nuruti. Gitu. Nah, jadi saudara jangan coba-coba. Ada terjemahan lain nanti, ya. Jika kamu
Nah, Allah menghukum orang yang tidak mengikut dia lagi, tetapi ia baik kepadamu jika kamu tetap bergantung pada kebaikannya. Ternyata ada ketetapan, saudara. Jika kamu tetap bergantung kepada kebaikannya. Nah, hari-hari ini saudara mau bergantung kepada siapa? Bergantung sama pendeta? Karena pendetanya harus mulai dhisik ngono kae. Iya. Wah, aku yo melu nek ngono. Enggak bisa tuh. Bergantung sama gereja. Dan nek gerejanya ditutup. Terus saudara beneran ora ibadah. Salah, rugi. Gerejanya ditutup ya ora apa-apa. Ibadahnya ora nang gereja to. Ibadahnya nang omah to. Ibadahnya dimanapun kita bisa beribadah. Amin. Puji Tuhan gereja kita bisa ditutup. Ya. Dan puji Tuhan gereja ini belum dipasangi AC, saudara. Jadi belum ditutup semua. Sehingga sirkulasi udara ini jauh lebih bagus di masa seperti ini, saudara. Ya, luar biasa. Ini yang bangunan sudah tertutup rapat itu kebingungan, saudara. Tiap saat harus semprot dengan disinfektan. Orang keluar masuk harus begitu ketatnya, tidak bisa sembarangan. Dan kita bersyukur. Ini juga bagian dari kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, jika kamu tetap bergantung pada kebaikan atau bergantung dengan pekerjaan, hari-hari ini saudara bisa bergantung dengan pekerjaanmu. Punten nggih, aku tak ngomong karo sing tukang jahit. Tukang jahit itu kan jahit baju. Wong jahitannya duduk jahitan terpal, saudara. Ya, jahit baju. Terus di masa pandemi, logika, nalar. Wong arep dandakne klambi itu mikir apa ndak? Mikir loh. Lah timbang tumbas klambi, ya tumbas beras mawon. Ya toh? Kita nggak bisa marah sama piye kok kowe nang dandakne aku meneh. Lah piye? Wong duwite tak nggo tuku beras. Wis sing entuk 600, lah sing ra entuk. Apa arep njagake 600? Puji Tuhan. Kita nggak bisa bergantung kepada apapun. Tapi kita bergantung kepada kebaikan Tuhan. Amin. Jika kamu tetap bergantung pada kebaikannya. Nyender mring Gusti Yesus. Nggih. Kami nyender aja sama Tuhan Yesus. Rane duwe gawe kandang, nekat toh. Lah terinspirasi yo. Mesake pitike saudara, ora iso obah. Apa tapi Tuhan juga sediakan semua, Tuhan atur tepat waktunya, ya. Pokoknya di sini tuh paling mengerti saya adalah bendahara. Ya karena bendahara ngerti, duit ora, ono duitnya ora, tahu saudara. Tapi jangan takut saudara, saya tidak pakai uang gereja untuk bikin kandang ayam saya ya. Kita semua tahu hari ini saudara, semua serba sulit. Tapi ketika kita bergantung kepada kebaikan Tuhan, wow, dahsyat saudara. Tuhan atur, Tuhan tetapkan, Tuhan tata, Tuhan buat dengan sedemikian rupa. Sehingga Roma 8 berkata,
segala perkara bekerja sama, mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayo kita mengasihi Dia. Lebih dari kita mengasihi apapun juga di dunia. Amin. Ketika kita mengasihi Dia, wow, kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita itu akan terus memenuhi hati. Ya, oleh karena apa? Kemurahannya. Saudara, saya tertarik untuk membacakan di dalam bahasa Jawa. Iya. Halo wong Jawa. Oke wong Jawa sing wis ora ngerti Jawane. Aku dhisik ya ngono padha. Tapi sekarang saya tahu bahasa Jawa. Haleluya. Saudara, satu terjemahan bahasa Jawa berkata begini. Mulane waspada no seh kemirahane Allah. Waspada no itu bukan cuma melihat, tetapi waspada no itu melihat dengan perhatian yang penuh, dengan siap sedia, dengan berjaga-jaga. Kalau ada satu perintah, kalau ada sesuatu yang membahayakan, atau ada sesuatu yang harus dilakukan, itu namanya waspada. Apa yang diwaspadakan? Kemirahane Allah. Itu dari kata tresno asih, cinta kasih, itu sih. Kemurahan. Kenapa Tuhan bisa begitu murah kepada kita? Kenapa Dia bisa memberikan semuanya bagi kita? Kenapa Dia melakukan yang begitu hebat yang tidak bisa kita bayar untuk kita? Karena kasih. Oleh karena kemurahan Allah-Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Kalau orang merasakan kemurahan Allah, orang merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, nggak ada yang lain yang dibuat, saudara. Yang dilakukannya dia akan naik lebih tinggi lagi. Orang mungkin medot, nggak mungkin jojrong, drosor, saudara. Tapi dia mau naik lagi dalam hadirat Tuhan, mau naik lagi dalam kebaikan Tuhan, mau naik lagi dalam segala kemuliaan Tuhan. Menyembah Dia. Amin, saudara. Ayo kita waspadai kemurahan Allah. Bukan untuk menolaknya, tapi mewaspadai untuk menerima apapun yang Dia mau katakan kepada kita. Apapun yang Dia mau perintahkan, apapun yang Dia mau sampaikan bagi kita. Oleh karena kemurahan, amarga kemurahan, kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali lagi apa yang saya katakan di depan. Kemurahan Allah berbicara tentang moral kebaikan yang tertinggi yang Tuhan berikan. Dan Dia sudah melakukan semuanya itu untuk kita. Lalu apa tugas kita? Apa bagian kita? Saudara, dikatakan tadi, Dia memberikan kemurahannya kepada kita. Jika kita tetap bergantung kepada kebaikan. Artinya apa? Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak peduli kepada kita. Tapi ketika kita tetap bergantung kepada
kemurahan itu di dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, saya katakan kemurahan Tuhan itu adalah kebaikan moral dari Allah sendiri, yang terpilih, yang terbeda, yang tidak mungkin kita bayar, yang tidak mungkin kita usahakan dengan kekuatan. Tapi Dia memberikan semua yang ada, keselamatan kita, hidup berkat kita, saudara, semua dianugerahkan. Dan hari-hari ini semua kita butuh kemurahan. Tanpa kemurahan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kemurahan Allah kita tidak akan bisa melakukan apapun juga hari ini. Tapi percaya dengan kemurahan Allah, Kau akan menjadi saksi Tuhan yang hebat. Kau akan menunjukkan kepada dunia ini loh, Tuhan itu hidup. Ini loh, Allahku dahsyat. Dan Dia tidak pernah gagal untuk menolong kita. Saudara, mati dan hidup memang di dalam tangan Tuhan. Tetapi kalau kita berhidup hari ini, itu oleh karena kemurahan. Dan marilah kita tetap hidup di dalam kemurahan. Orang yang hidup dalam kemurahan Allah, dia punya moral yang baik. Dia juga punya kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi orang yang berintegritas, dapat dipercaya, tidak menunggu orang lain, tidak menunggu instruksi, tidak menunggu apapun juga. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup. Amin, saudaraku. Dan oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, mari dalam hidup kita terus tinggal di dalam kemurahan. Amin. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Lakukan bagian kita, tetapi bergantung penuh di dalam kemurahan Allah. Dan yakin percaya kita bisa melewati pandemi ini dengan tetap berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan kami terus menikmati berkat kemurahan-Mu itu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oralama ya shikira labata ya shikira. Yesus kiara lamata ya shikira. Shikira lamata ya shikira.
semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Engkau sangat baik. Kemurahan-Mu itu Tuhan yang menghiasi hidup kami. Kemurahan-Mu itu Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami hanya mau memandang kepada kemurahan-Mu. Kami tidak mau meninggalkan kemurahan itu Tuhan, tapi kami mau bergantung penuh kepada kemurahan-Mu itu Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kami tetap tinggal di dalamnya dan menikmati Engkau setiap saat. Inilah hidup kami ya Tuhan. Inilah seluruh keberadaan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap senantiasa tinggal di dalam kemurahan. Sehingga kami tidak perlu Tuhan mengalami kekerasan. Kami tidak perlu Tuhan mengalami hal-hal yang keras dari Engkau. Tetapi dengan sendirinya kami menyadari Tuhan siapa kami. Dan kami mau lebih lagi Tuhan melekat kepada tinggal di dalam kemurahan, menikmati kemurahan-Mu dan bergantung penuh kepada kemurahan-Mu. Itulah Tuhan kebaikan moral yang tertinggi yang Kau sudah anugerahkan dalam hidup kami, yang menyelamatkan kami, yang bertanggung jawab atas kami dan akan terus menopang kami Tuhan, melewati badai hidup, melewati pandemi, melewati segala keadaan. Kami boleh tetap berkemenangan di dalam Engkau oleh karena kami tinggal di dalam kemurahan. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi oleh karena kemurahan. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu itu yang menghidupi kami. Kemurahan-Mu yang menghidupi. Terpujilah Nama. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat sungguh-sungguh melakukannya dan kami menikmatinya sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini tanggal 16. Tapi jangan kayak buruan orang Madura ya. 16 Agustus tahun 45. Besok. Besoknya hari kemerdekaan kita ya. 17 Agustus ya. Jadi besok kita akan ibadah syukur jam 7 pagi di tempat ini dengan mengucap syukur untuk kemerdekaan bangsa kita. Dalam keadaan apapun kita harus tetap mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kemarin Bapak Gembala lembur saudara kekasih dalam Tuhan ya, masang apa itu ya, umbul-umbul, masang apa ya, dengan semangatnya. Sementara saya nyanyi di sini ya. Saya nyanyi, Bapak Gembala masang itu. Orang ini mikir, bojone nyanyi sing lanang petakingan ya. Bukan, karena memang Bapak yang harus pendek-pendek Bapak Gembala saudara ya. Jadi saya yang nyanyi, saya mengikuti dengan nyanyian pujian. Dan puji Tuhan hari ini ya, kemarin sudah, wah besok sudah pasang kabeh ya.
Nanti tanggal 17 sudah siap ya. Puji Tuhan, bendera juga sudah dipasang, lampu juga sudah dipasang, dan lampu di Nolobayang pun juga sudah dipasang ya. Semua oleh kemurahan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Tetap doakan saudara untuk pembangunan rumah kami. Kami tetap percaya kemurahan Tuhan akan melakukan semuanya, melampaui yang dapat kami bayangkan dan kami pikirkan. Amin. Dan puji Tuhan untuk hal yang sudah kita sepakati sudah berjalan dengan baik. Untuk pengumuman besok ibadah jam 7 pagi di tempat ini pada perayaan syukur kemerdekaan. Lalu hari Selasa ada mesga di Ibu Rebeka jam 6:30. Hari Kamis ada doa pengerja di tempat ini. Hari Kamis itu tanggal berapa ya? Sampai lagi kami tanggal. Tanggal 20. Oh iya sudah, bukan 22 ya. Bukan 22 ya. Hari Kamis nanti ada doa pengerja di tempat ini jam 6:30. Hari Minggu kembali ibadah pagi jam 7 pagi. Baik yang di tempat ini maupun yang live streaming ya, semua saya harapkan bisa mengikuti dengan baik dan bersungguh-sungguh lebih lagi kepada Tuhan ya. Harinya semakin dekat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita semuanya siap sedia. Amin. Ada yang akan disampaikan Bapak Ibu? Oh, besok iya merah putih, kita tahu. Dress code merah putih ya. Kemarin ya, jangan lupa. Baik, tidak ada hal yang lain. Ada yang mau sampaikan? Tidak ada. Mari. Oh, yang ulang tahun yang hadir ada minggu ini? Tidak ada. Baik, mari berdiri bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita serukan nama Yesus 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk kasih-Mu yang besar, untuk kemurahan-Mu yang luar biasa hebat bagi kami ya Tuhan. Sehingga Engkau sudah mengaruniakan semua yang terbaik bagi kami. Bapa, tolonglah kami untuk senantiasa hidup di dalamnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tinggal dan bergantung kepada kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bersama-sama kami hari-hari ini. Apapun kondisi mereka Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka melewati satu persatu, menilik mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak jauh daripadamu, tetapi mereka boleh terus melekat erat kepadamu Tuhan. Dan waktu-waktu mendatang mereka dapat kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji, menyembah Engkau dan bersukacita Tuhan, bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang mengikuti secara live streaming Tuhan, baik Facebook maupun YouTube Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga akan menjamah mereka, memberkati mereka secara khusus, sehingga mereka boleh tinggal tetap di dalam kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa negeri kami tercinta. Esok hari Tuhan kami akan memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa ini Tuhan. Kami tahu semua terjadi oleh kemurahan Tuhan. Kami tahu semua adalah pemberian-Mu Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, sekalipun kami harus melewati banyak perjuangan, bahkan Tuhan, hari-hari ini kami tidak lagi berjuang melawan penjajah, tetapi kami harus berjuang, berperang melawan pandemi, melawan virus Tuhan yang tidak dapat kami lihat dengan mata telanjang kami. Tetapi Tuhan, kami mau memandang Engkau. Oleh sebab itu berikan kami terus hikmat-Mu, berikan kami terus ketaatan, berikan kami terus Tuhan roh yang tunduk, sehingga kami memiliki moral yang tinggi untuk kami dapat menata hidup kami sedemikian rupa, sehingga orang lain dapat melihat, orang lain dapat menyaksikan Tuhan bahwa Engkau nyata, Engkau ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati bangsa dan negeri kami ini Tuhan, di dalam melewati masa pandemi ini. Kiranya Tuhan, kemurahan-Mu akan terus menolong, menopang perekonomian bangsa kami, dan tidak terjadi resesi yang parah Tuhan. Tetapi bangsa ini boleh dipulihkan, bangsa ini boleh diberkati oleh karena anak-anak-Mu ada di dalamnya Tuhan. Orang-orang pilihan-Mu Tuhan yang terus berseru dan terus berada tinggal di dalam kemurahan-Mu.
kami rindu bangsa kami juga tetap tinggal dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Engkau tahu jiwanya, Engkau mengenal hatinya. Tuhan, kiranya Engkau bentengi dia secara khusus. Pakai dengan kuasa-Mu, pakai dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk membawa bangsa kami lebih cemerlang lagi Tuhan, lebih hebat lagi Tuhan, di dalam kemajuan demi kemajuan, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, menjadi obor bagi dunia ini Tuhan, sesuai dengan nubuatan yang Kau berikan Tuhan. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau akan memberkati Bapak Jokowi bersama dengan keluarganya, memberkati para menteri, memberkati Tuhan semua staf negara, memberkati para dewan dari pusat sampai daerah, memberkati para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, pamung desa, RT RW, bahkan sampai tokoh-tokoh masyarakat Tuhan yang ada di seluruh pelosok negeri kami, mengalami jamahan-Mu Tuhan, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Dan lebih banyak lagi mereka yang boleh bertekuk lutut di hadapan-Mu, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bangsa ini semakin Tuhan dimenangkan bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, pulangkan kami dengan anugerah-Mu, pulangkan kami dengan kasih-Mu, dan kembalikan kami di hari-hari yang sudah ditetapkan, untuk kami dapat bersama-sama memuji, menyembah, dan mengagungkan Engkau. Baik kami di tempat ini, mereka yang ada di rumah dengan bersungguh-sungguh hati datang kepada-Mu, mereka yang di tempat-tempat yang jauh dengan mengikuti Facebook Tuhan, YouTube Tuhan, Kau juga memberkati. Sebentar kami akan terima berkat-Mu dengan pengucapan syukur lewat hamba-Mu yang akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sebelum doa berkat, saya ingin menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba baru diingatkan, rumah Nolabayan listrik sudah nyala. Kami memang berjanji untuk membuka tempat itu bagi mesga kalau sudah ada listrik, karena kalau gelap-gelap kan tidak mungkin. Tetapi tiba-tiba diingatkan, sebetulnya sudah siap, tapi kalau ada di antara yang ikut mesga mau pipis dan sebagainya, belum ada kamar kecil, jadi doakan supaya dalam waktu dekat paling tidak satu kamar kecil sudah bisa dipergunakan. Amen. Sehingga ketika ada saudara yang berkepentingan di kamar yang kecil, tidak perlu kamar yang besar, maka sudah tersedia. Haleluya. Amin. Amen. Yuk. Tuhan memberkati kita oleh karena kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya yang sangat besar. Engkau berharga di mata Tuhan. Hidup bergantung kepada kemurahan-Nya dan nikmati terus kemurahan-Nya. Jangan menjauh dari kemurahan-Nya, apalagi melawan kemurahan-Nya yang tak terukur itu. Kita tidak punya alasan untuk marah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan memberkati saudara dengan hati yang lembut. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang melekat kepada Tuhan, memperhatikan kemurahan Tuhan. Dalam arti hatimu selalu ada dalam kemurahan Tuhan, dijaga oleh kemurahan Tuhan, dan diberkati melimpah oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga dari hatimu yang penuh dengan kemurahan Tuhan akan mengalir beberapa aliran sungai hidup. Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu secara berlimpah-limpah, sehingga engkau tidak hanya dicukupi secara pribadi, tetapi melalui hidupmu Tuhan memberkati orang banyak. Dan hidupmu punya dampak bukan hanya untuk lingkungan yang kecil, tetapi untuk lingkungan yang luas,
sebesar hati Tuhan, sebesar dunia ini, di mana hatinya sudah dicuci